Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esther Triana dengan NDH 17. Jabatan saya sebagai perancang peraturan perundang-undangan ahli utama di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka, Belitung. Topik yang saya angkat dalam aktualisasi saya berjudul Optimalisasi Penyajian Informasi Produk Hukum pada website Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka, Belitung. Yang menjadi gagasan kreatif pemecahan masalah yaitu optimalisasi penyajian informasi produk hukum pada website Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka, Belitung, di mana penyajian informasi produk hukum ini belum optimal karena belum tersedia menu khusus dan dokumen belum tersusun secara sistematis, sehingga solusi yang diajukan adalah pengembangan menu dan subkategori produk hukum pada website agar informasi lebih terstruktur, mudah dicari, dan juga mudah diakses. Pada pelaksanaan aktualisasi ini, terdapat 5 kegiatan dengan masing-masing terdapat 3 tahapan kegiatan. Pada kegiatan pertama, yaitu mengidentifikasi kebutuhan fitur atau menu produk hukum pada website, dilaksanakan dalam periode 8 April sampai dengan 11 April 2026. Kegiatan satu ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor dengan berkoordinasi pada admin website. Output yang dihasilkan yaitu rencana identifikasi terhadap kebutuhan produk hukum yang disetujui oleh mentor. Tahapan yang kedua, melakukan identifikasi terhadap jenis produk hukum sesuai dengan kebutuhan pada website. Output yang dihasilkan berupa draft kebutuhan produk hukum pada website. Dan tahapan yang ketiga yaitu menyusun daftar kebutuhan fitur pada website. Output yang dihasilkan berupa draft kebutuhan produk hukum pada website. Kegiatan kedua yaitu koordinasi dengan pengelola admin website dengan jadwal kegiatan mulai dari tanggal 13 April sampai dengan 16 April 2026. Terdiri dari tahapan 1, yaitu melakukan konsultasi dengan mentor terkait identifikasi terhadap kebutuhan produk hukum pada website. Output yang dihasilkan yaitu hasil diskusi terhadap kebutuhan menu website dengan mentor. Tahapan yang kedua, menyiapkan bahan koordinasi kepada pengelola website. Output yang dihasilkan yaitu dokumen bahan koordinasi. Tahapan yang ketiga yaitu melakukan koordinasi dengan admin website. Output yang dihasilkan berupa hasil diskusi dengan admin website. Kegiatan yang ketiga yaitu desain struktur menu dan kategori produk hukum dengan jadwal 20 April sampai dengan 24 April 2026. Tahapan yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor terkait dengan desain struktur menu dan kategori produk hukum. Output yang dihasilkan yaitu draft kebutuhan desain struktur menu dan subkategori yang disetujui oleh mentor. Tahapan kedua, menentukan struktur menu utama produk hukum pada website. Output yang dihasilkan yaitu draft desain menu dan subkategori produk hukum. Tahapan yang ketiga yaitu membuat rancangan tampilan menu produk hukum pada website. Output yang dihasilkan yaitu draft desain menu dan subkategori produk hukum. Kegiatan keempat yaitu pengembangan dan penambahan menu produk hukum pada website dengan periode 27 April sampai dengan 8 Mei 2026. Tahapan yang pertama yaitu melakukan konsultasi dengan mentor terkait dengan penambahan menu produk hukum pada website. Output yang dihasilkan berupa hasil diskusi terkait penambahan menu produk hukum dengan mentor. Tahapan yang kedua, menambahkan menu dan subkategori produk hukum pada website. Output yang dihasilkan yaitu dokumentasi penambahan menu produk hukum pada website. Tahapan yang ketiga, menguji tampilan menu produk hukum pada website. Output yang dihasilkan dokumentasi menguji tampilan menu produk hukum. Kegiatan kelima yaitu melaksanakan evaluasi dan monitoring pelaksanaan aktualisasi dengan periode kegiatan 11 Mei sampai dengan 21 Mei 2026. Tahapan yang pertama, melakukan evaluasi dan monitoring dengan mentor terkait pelaksanaan aktualisasi. Output yang dihasilkan berupa hasil diskusi dengan mentor terhadap evaluasi dan monitoring pelaksanaan aktualisasi. Tahapan kedua, melakukan evaluasi terhadap pencapaian target. Output yang dihasilkan berupa dokumen pencapaian target. Tahapan yang ketiga, menyusun laporan aktualisasi dan melaporkan hasil kegiatan kepada mentor dengan output berupa laporan aktualisasi. Kondisi yang diharapkan setelah terjadi aktualisasi ini diantaranya yaitu produk hukum telah memiliki menu khusus pada website, produk hukum telah dikelompokkan berdasarkan kategori jenis produk hukum, menu produk hukum telah ditambahkan pada navbar utama website. Terakhir, penyajian informasi produk hukum menjadi lebih terstruktur, terintegrasi, dan mendukung keterbukaan informasi. Berikut ini manfaat gagasan tersebut bagi instansi dan juga bagi masyarakat. Berikut ini beberapa bukti dukung selama pelaksanaan aktualisasi. Sekian penjelasan terkait aktualisasi yang telah saya laksanakan. Atas perhatiannya, terima kasih.